Baik pendengar Radio Srinadi 99,7 FM, pada hari ini berjumpa kembali dalam acara Nuansa Budaya bersama kami. Saya Niko Mangdiantini dan rekan saya Niluh Gede Dinda Marinda. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Bahagia sekali kami bisa menyapa kembali pendengar Radio Srinadi FM yang pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang Tumpak Warige sebagai landasan melestarikan lingkungan. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami haturkan pangastungkara. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya mengenai tentang Tumpak Warige, mungkin Dinda bisa menjelaskan apa sih Tumpak Warige itu? Baik, terima kasih Dian. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih Tumpak Warige itu. Jadi di luaran sana pasti banyak istilah selain Tumpak Warige ya. Ada Tumpak Udoh, Tumpak Pengatag, dan juga Tumpak Bubuh. Jadi banyak istilah tapi maknanya sama. Jadi di sini Tumpak Warige merupakan salah satu hari raya umat Hindu di Bali yang diperingati 25 hari sebelum Hari Raya Galungan yang bertepat pada hari Sanis Cari Kliwon Wuku Warige dalam kalender Bali. Ini pendengar Srinadi FM, suatu sumber sastra yang memperkuat perayaan Tumpak Warige itu yang pertama adalah, saya kutip dari Lontar Tutur Bagawan Agastya Prana. Yang kedua dari Lontar Sundari Gama, yang di dalam Lontar Sundari Gama mempertegas dinyatakan bahwa Tumpak Warige ngaran prakartinya Dewa Sangkara pinake Dewa tumbuh-tumbuhan, yang artinya dalam Tumpak Warige ini kita memuja kekuatan Dewa Sangkara sebagai manifestasi dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Dewa Sangkara yang mampu menghidupkan segala tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Tumpak Warige ini adalah momentum kita untuk memuja Dewa Sangkara, bukan memuja tumbuh-tumbuhan, bukan pula memuja yang bersifat berhala. Inilah yang perlu kita jawab dari segi tatwa dan filsafat. Kemudian kita lihat dari Lontar Tutur Bagawan Agastya Prana. Sudah jelas dikatakan bahwa Tumpak Warige ini tidak hanya mengupacarai tumbuh-tumbuhan yang berbuah saja, tetapi mengupacarai 4 tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan dari unsur umbi-umbian. Kemudian yang kedua, dari unsur rumput, padi, ataupun gandum. Kemudian dari unsur yang ketiga ialah pohon yang berbuah melalui bunga. Kemudian yang keempat ialah pohon yang berbuah melalui batang. Inilah yang diperjelas dari Lontar Tutur Bagawan Agastya Prana. Nah, dalam hal ini kita memunculkan simbiosis mutualisme, yang artinya kehidupan ini saling ketergantungan satu dengan yang lain, antara umat manusia, manusia dengan lingkungannya termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Jadi dapat dijelaskan bahwa yang kita puja dalam Tumpak Warige adalah kekuatan tumbuh-tumbuhan yang diberikan oleh Dewa Sangkara
tiada lain adalah stawara. Stawara memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Jika pada binatang ialah janggama. Kemudian pada manusia disebut dengan jiwatman. Maka stawara memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa hidup berkesinambungan dalam kehidupan ini. Nah, sekarang timbul di masyarakat pertanyaan. Karena tadi kita membahas tentang tumpak warige yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi timbul pertanyaan, apakah orang yang hanya memiliki tumbuh-tumbuhan sajakah yang melaksanakan upacara tumpak warige ini? Nah, bagaimana Dian menanggapi pertanyaan dari masyarakat seperti ini? Nggih, baik Dinda, terima kasih. Jadi banyak sekali ya pendengar Senadi FM, ada pertanyaan di masyarakat, apakah hanya orang yang memiliki tumbuh-tumbuhan saja yang melaksanakan upacara tumpak warige ini? Nggih. Jadi jawabannya itu adalah tidak, Dinda. Nggih, jadi tidak nggih. Nggih. Kenapa? Karena pelaksanaan upacara tumpak warige dilaksanakan dalam dua unsur. Jadi dua unsur yang dimaksud itu, yang pertama ada Buana Agung dan yang kedua unsur Buana Alit. Kalau dalam unsur Buana Agung kita mempunyai tanaman atau tumbuh-tumbuhan, maka bagaimana dengan upacaranya seperti ini Kak? Jadi setiap hari kita mengkonsumsi buah, sayur, nasi dan yang lainnya yang berasal dari unsur tumbuh-tumbuhan. Sehingga semua unsur itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dalam diri manusia juga ada, Dinda, ada juga buah dalam diri manusia. Jadi dalam diri manusia, kenapa dikatakan ada buah? Itu ada unsur rumput-rumputan. Contohnya bulu rambut, bulu tangan, dan yang lainnya. Nah, jadi dalam diri kita ada unsur tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Ya, berarti tidak hanya yang punya tumbuh-tumbuhan saja di rumahnya yang bisa melaksanakan upacara tumpak warige ini nggih. Benar sekali, sekali Nika. Nah, sehingga ada dua konotasi ini ya. Buana Agung melalui upacara tumpak warige, sedangkan Buana Alit kita mengupacarai daripada manusia itu sendiri, seperti itu. Nih, jadi dua konotasi inilah yang harus kita pertegas dalam pelaksanaan tumpak warige. Jadi tidak hanya orang yang memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan saja yang melaksanakan upacara tumpak warige itu. Seperti itu. Berarti tidak harus memiliki sawah, ya, tegal, ladang. Jadi tidak. Seperti kita nggih. Nggih, benar sekali. Nah, dari pelaksanaan tumpak warige secara tatwa dilakukan terlebih dahulu adalah di Pemerajan, yaitu di Rong Tengah. Kenapa? Karena disebut dengan Merage Siwa Guru sekali. Nah, untuk upakaranya sendiri yaitu menghaturkan Daksine Peras Pejati atau sering disebut pejati seperti itu. Kemudian ada geti-geti, pesucian, prayasiste, pengulapan alit, dan biekaunan dengan ayaban, tumpang pitu dengan pesucian, dan bubur berwarna empat warna maksudnya. Jadi ada 4 warna nggih bubur nika nggih macamnya. Nah, 4 warna tersebut yang pertama itu ada bubur berwarna putih, kemudian bubur berwarna merah, bubur berwarna hijau, dan bubur berwarna kuning. Jadi bubur putih diperuntukkan pada tanaman umbi-umbian. Kemudian bubur yang berwarna merah pada tanaman rumput-rumputan. Kemudian bubur yang berwarna hijau untuk tanaman yang buahnya melalui bunga, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, bubur yang berwarna kuning diperuntukkan tanaman yang berbuah dari batang.
Contohnya misalnya seperti nangka. Nah, pernah nggak Dinda mendengar mungkin di masyarakat saat menghaturkan upacara tumpak pengatang ini ada sehe dari masyarakat yang sering sekali kita dengar, mungkin sudah familiar sekali ya. Tadi Niki, mungkin sapaannya ya. Kalau kita katakan mantra, tapi itu bukan mantra Dinda. Iya. Jadi seperti ini sapaannya. Kaki-kaki, dadong kije, ben selai lemeng galungan, apang mebuah nged. Nah, sekali gitu pernah dengar kan Dinda? Pernah dengar, dan ini juga pasti banyak versi di setiap daerah nggih. Iya, betul sekali. Jadi walaupun mungkin berbeda-beda sedikit versinya, tetapi maknanya itu tetap sama sekali. Tujuannya sama agar tanaman itu berbuah atau berbunga nged untuk dijadikan upakara saat galungan nanti. Iya, betul sekali Dinda. Jadi pendengar Srinadi FM, maka nilai filosofis, nilai tatwa dari kata mebuah nged seperti itu ya. Ada unsur buahnya itu dari unsur daun, unsur rumput, unsur umbi-umbian, dan semua unsur dari yang berbuah sekali nike. Nah, sekarang mungkin Dinda bisa menambahkan mungkin bagaimana sih prosesi pelaksanaan tumpak warige, mungkin bisa Dinda tambahkan lagi. Baik, jadi tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Nah, sekarang saya menambahkan apa sih lagi dan prosesi pelaksanaan tumpak warige. Jadi setelah pelaksanaan tumpak warige yang pertama dilakukan di Pemerajan dengan Nur Dewa Sangkare agar beliau berstana di Banten. Jadi setelah selesai melakukan prosesi di Pemerajan, kemudian dilanjutkan dengan nyurut ayu, yaitu ngelungsur Banten atau upakara seperti prayaskite, bubur yang berwarna tadi, kemudian sap-sape, yang kemudian dilanjutkan dengan menghaturkan Banten tersebut pada tanaman yang ada di rumah, di tegalan, atau di tempat lainnya. Nah, dengan langkah inilah semakin menguatkan nilai tatwa dalam kehidupan beragama. Tidak lagi kita berbicara nak mulek itu. Jadi semua itu tadi sudah kita jelaskan di depan guys. Jadi semua ada maknanya, ada penjelasannya. Tidak ujuk-ujuk nak mulek itu uli dan. Benar sekali ya, banyak sekali terkadang di masyarakat nak ujang ngayu upacara itu. Kadang juga masyarakat itu nak tumpak warige, nak menyembah tumbuhan gitu nge. Betul. Padahal seperti yang tadi Dinda sudah jelaskan, kita memuja manifestasinya Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai manifestasinya sebagai Dewa Sangkara. Pangsubud benjang-benjangan ngorang nak mulek itu kan kan. Jadi bukan lagi kita memuja tumbuh-tumbuhan, tapi manifestasinya seperti kenten. Nah, dengan langkah ini kita akan bisa menghidupkan semua agar kehidupan kita ini berkesinambungan. Maka tepatlah dalam mantra Puja Trisanya adalah salah satu bait yang berbunyi Sarwa Prani Hitangkara, yang berarti penyelamat semua makhluk hidup, seperti kenten. Nah, pada tumpak pengatak atau tumpak warige ini, manusia memberi penghargaan dan kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan agar berbuah banyak, berbunga lebat, dan berumbi untuk kepentingan niatnya, persembahan kepada Tuhan pada hari raya Galungan. Sang Hyang Sangkara merupakan manifestasi Hyang Widi dalam menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dalam pengider-ngider berwarna hijau dengan arah barat laut, di antara barat dengan Mahadewa sebagai dewatanya berwarna kuning, dan utara dengan Wisnu sebagai dewatanya berwarna hitam. Dalam Ganepati Tatwa, warna kuning melambangkan tanah, hitam adalah air. Jadi
Tumbuhan bisa hidup jika ada pertemuan antara tanah dan air. Demikianlah pula tanah dan air akan terjaga jika ada tumbuhan. Jadi semua ini saling terkait nih. Tanah tidak akan subur jika tidak ada air. Kemudian tumbuhan juga tidak akan baik jika tidak ada air dan tanah yang baik. Jadi saling berkontribusi satu sama lain, Kenten. Karena itulah umat Hindu akan memuja Tuhan sebagai Dewa Sangkara untuk memohon kekuatan jiwa dan raga dalam mengembangkan tumbuh-tumbuhan. Pada zaman industri dewasa ini, sungguh tidak mudah mengembangkan upaya agar tumbuh-tumbuhan dapat berkembang seimbang sesuai dengan hukum ekologi. Tumpak Wariga inilah wadah kita mewujudkan rasa syukur manusia atas segala kelimpahan makanan dan banyaknya dari tumbuh-tumbuhan yang membantu kehidupan manusia. Karena itu, Tumpak Wariga ini mesti dijadikan tonggak untuk memelihara kelestarian lingkungan, khususnya tumbuh-tumbuhan. Apalagi di Bali saat ini, hutan-hutan mulai gundul, bahkan kini telah ditebang untuk pemukiman. Ini tentu akan sangat mengganggu ekosistem yang ada. Ya, sangat mengganggu ya. Kalau kita suka menebang pohon tetapi tidak ditanami kembali, bisa menyebabkan banjir, kan Genten? Iya, bener. Mungkin kita bisa mulai juga dari hal yang kecil, jangan membuang sampah juga bisa. Betul. Kemudian rawatlah pohon seperti merawat diri sendiri. Benar sekali. Jangan cuma ditanam tapi tidak disiram, tidak diberi pupuk, tidak dipangkas, kemudian tidak dibersihkan dari hama seperti Kenten kan ge. Jadi memelihara lingkungan bagi umat Hindu sudah menjadi yatnya. Oleh karena itu dalam masyarakat Hindu kita mengenal prinsip tebang satu tanam kembali, Kenten. Jadi becik nggih Kenten, seharusnya kalau kita menebang pohon sebaiknya kita tanam kembali. Punang ingat tangan nebang mantan dan Kenten. Nikah ampun jadinya bencana. Ya, betul sekali. Yang rugi juga kita sendiri nantinya, Kenten. Nah, konsep tebang satu tanam kembali terlihat nyata ketika orang Hindu menebang pohon. Pada bekas tebangan akan ditancapkan ranting atau dedaunan. Maknanya, jadi ada maknanya nih King. Bekas tebangan itu wajib ditanami kembali dengan harapan pohon tadi takkan punah tetapi ada. Tumbuh-tumbuhan yang dinikmati oleh umat manusia memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena itu, harus ada timbal balik yang harus diberikan terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Bentuknya bisa saja dalam bentuk upacara atau ritual sebagaimana yang dilakukan pada saat hari Tumpak Wariga. Jadi kan tadi kita sudah membahas secara garis besarnya. Mas, jika kita lebih khusus lagi nih, Dian, apa sih maknanya dari Tumpak Wariga tersebut? Baik, jadi kita memaknai Tumpak Wariga ya di sini ya. Jadi Tumpak Wariga yang kita sering dengar disebut dengan tumpak pengatag ini tentunya memiliki makna yang sangat mulia seperti itu. Di mana kita sebagai manusia harus saling menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan hubungan yang baik dengan lingkungan kita. Nah, tentunya ini sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana, 3 penyebab keseimbangan alam semesta sekali itu. Nah, dengan dilaksanakannya Tumpak Wariga ini, manusia setidaknya selalu bisa mengingat atas jasa-jasa tumbuhan kepada manusia seperti itu. Jadi setiap harinya kita makan sayur, makan buah, makan nasi, itu semua berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga manusia di sini bisa menjaga lingkungan
Dan sebaliknya, lingkungan juga akan dapat menjaga kita sesuai dengan hukum aksi reaksi tentunya. Nah, pendengar Srinadi FM, secara filosofi makna dari tumpak pengantar ini sebagai ucapan rasa syukur atas segala karunia ide Sang Hyang Widiwasa berupa berbagai jenis makanan yang telah dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, ritual ini juga disertai harapan kita supaya tanaman dapat menghasilkan dengan baik. Kita mengingat seperti yang Dinda katakan tadi, 25 hari setelah tumpak wariga adalah Hari Raya Galungan. Nah, pada saat Hari Raya Galungan inilah kita akan menggunakan banyak sekali buah-buahan seperti itu ya. Kita gunakan untuk upacara seperti itu. Nah, disinilah harapan kita di tumpak wariga ini mengaturkan upacara untuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan supaya ucap rasa syukur agar nantinya di saat Hari Raya Galungan kita bisa memetik hasilnya dengan baik. Jadi kita bisa menikmati juga nantinya. Seperti masyarakat biasanya panget gitu. Nggih.